Saudara, kemuliaan Allah dinyatakan dalam kekuatan Roh Kudus. Bagi siapa? Bagi orang percaya dalam dia berkata-kata. Apa yang terjadi? Ada kuasa dan ada mujizat dan juga ada keselamatan dari Tuhan. Bagi orang yang mendengar firman Tuhan dan mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan sepenuh hati. Saudara-saudara, jadi lihat ketika seseorang berbicara firman dengan kekuatan roh, bukan dengan hikmat saja, tapi dengan kekuatan roh, itu ada kuasa Tuhan, ya, ada mujizat Tuhan di dalamnya, saudaraku. Sebelum didoakan, sebelum saudaraku diapa-apain, kuasa Tuhan sudah bekerja dulu. Kenapa? Karena ada kekuatan Roh Kudus di situ, ya. Dan itu membuat banyak orang hatinya mulai dibukakan Tuhan dan akhirnya diselamatkan oleh Tuhan. Katakan amin, ya. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan. Dan ini dapat kita pelajari di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-26 ayat ke-25 sampai 27. Ini ceritanya ketika Rasul Paulus di dalam persidangan, ya. Sebelumnya dia di dalam penjara dan dia dikeluarkan dari penjara dan dia disidang. Dan di hadapan para pembesar, para raja, ya, Raja Agripa dan juga Felix dan Festus, yaitu seorang wali negeri, dan di hadapan ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, saudaraku. Nah, Paulus memberikan kesaksian hidupnya, dia menyampaikan firman Tuhan dan luar biasa, saudaraku. Dia sampaikan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, ya, dan itu dahsyat sekali, saudaraku. Nah, saya percaya setiap kita malam hari ini, ketika kita berbicara dengan kekuatan Roh Kudus, itu ada kuasa Tuhan menjamah hati seseorang, ya. Orang yang tidak mau bertobat akhirnya jadi bertobat, ya. Orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan akhirnya menjadi orang yang benar-benar merindukan Tuhan. Wow, luar biasa Bapak Ibu sekalian, ya. Itu kekuatan Roh Kudus sanggup mengubah seseorang, ya. Saya ingat ketika saya dalam pelayanan suatu hari di Momere, Nusa Tenggara Timur. Pada waktu itu, saudaraku, sebelum saya diajak pergi mendoakan kepala daerah bupati di sana, saudaraku. Di hotel tersebut datanglah satu keluarga, ya. Ada suami istri, ada anak di situ. Dan ketika saya mulai berbicara, gak sampai lama, saudaraku. Kekuatan Roh Kudus menjamah suaminya, jamah istrinya, dan mereka menangis, saudaraku. Dan juga untuk anaknya, akhirnya mereka semua langsung terjadi rekonsiliasi. Terjadi pemulihan, saudaraku. Hati bapak dikembalikan pada anak, hati suami dikembalikan pada istri, saudaraku. Langsung mereka berdamai hari itu, saudaraku. Dan ketika saya pergi, diajak mendoakan sang bupati, saudaraku. Di sana juga sudah ditunggu oleh Pak Bupati dengan istrinya dan kolega-koleganya, pengusaha di sana. Dan ketika saya datang, saya ketika berbicara, dan kekuatan Roh Kudus, tiba-tiba Roh Kudus turun melawat mereka, menjamah mereka hari itu luar biasa, Bapak Ibu. Dahsyat sekali. Belum sampai di situ, saudaraku. Ketika setelah mendoakan bupati dan setelah makan malam, kami pulang kembali ke hotel. Di hotel rupanya sudah ada 15 orang anak muda, saudaraku, ya. Ini orang-orang yang terkenal dengan sebagai sebutan preman yang paling ditakuti di wilayah itu, saudaraku, ya. Orang-orang yang badannya tinggi besar, kekar, saudaraku. Nah, mereka-mereka ini kan masih kepercayaan yang lama, saudaraku. Betul, mereka pergi ke gereja tapi masih terikat dengan belenggu-belenggu dosa, saudaraku. Dan pada saat saya mulai berbicara, tiba-tiba Roh Kudus jamah mereka, saudaraku. Saya mendoakan satu persatu, saudaraku. Ada seseorang yang ketika saya mulai mendoakan dia bilang, Pak, ketika tadi Bapak berdoa, ada sesuatu yang keluar dari tubuh saya. Dia lihat ada seperti cahaya putih keluar. Dan saya tahu itu kuasa Tuhan menjamah dia, ya. Tidak sampai di situ, Bapak Ibu. Saudara, dan saya baru tidur itu, saya layani mereka sampai jam 4 pagi, baru saya istirahat. Ya, istirahat sebentar, bangun pagi, mulai mandi, lalu siap sarapan pagi, kemudian, saudaraku, dan sebelum saya mau berangkat balik ke Surabaya, itu sudah ada lagi, ya, ada 2 orang datang, polisi dengan pengacara datang, minta didoakan lagi. Roh Kudus jamah mereka, Roh Kudus lawat mereka lagi di situ, saudaraku. Dan setelah itu saya mau berangkat ke bandara, tahu-tahu dukun, ya, orang pintar,
ini yang menjadi sahabat dari para pengusaha dan pejabat di sana. Dia datang minta didoakan lagi. Roh Kudus lawat dia di situ bersama dengan kakaknya. Rupanya setan tahu bahwa dia mau datang ketemu dengan hamba Tuhan. Setan halang-halangi dia dengan apa? Saudara, membuat ban sepeda motornya gembos sampai 3 kali. Jadi dia harus mampir di tempat tampal ban sehingga akhirnya dia bisa sampai ke hotel. Dan saya mau berangkat, saudaraku. Tapi ini jiwa, saudaraku. Lalu saya doakan dia, Roh Kudus lawat dia di situ juga ya. Dahsyat sekali kekuatan Roh Kudus, hebat. Saya masih ingat, saudara kasih Tuhan, ada satu lagi, saudaraku, sepasang suami istri ya. Ini sang istrinya ini selalu minta didoakan, saudaraku. Minta untuk saya doakan suaminya karena suaminya ini, Bapak Ibu sekalian, orang yang otoriter, keras, saudaraku ya. Orang yang arogan sekali, namanya orang kaya banyak duit, saudaraku ya. Ya dia nggak peduli, saudaraku, dengan siapapun. Soalnya kalau dia sudah mau, saudaraku, tidak bisa dilawan ya. Jadi istrinya nggak bisa apa-apa, saudara yang kasih Tuhan. Istrinya dalam keadaan tertekan, susah, sedih sekali. Dan pada waktu itu saya selalu kuatkan di dalam doa, dan saya doakan keluarga ini. Nah, suatu hari ketika suaminya sakit, dan pada waktu itu dia berpikir bahwa ini saatnya suaminya harus didoakan oleh hamba Tuhan. Lalu seorang kasih Tuhan, dia tanya kepada suaminya gini, kok kamu mau nggak didoakan oleh pendeta ini? Dia sebutkan nama pendeta gereja-gereja yang besar, saudaraku ya, nama-nama pendeta yang terkenal. Dibilang, saya tidak mau. Jangan coba-coba kamu suruh pendeta itu datang ke sini. Saya usir mereka, akan pergi. Saya tidak mau. Dia, saudaraku, bingung. Tuhan, kalau gitu ini nanti siapa yang mendoakan suami saya? Dia berdoa sebentar, tiba-tiba dia ingat saya, saudaraku. Dia tanya kepada suaminya, kok kamu mau nggak didoakan oleh pendeta John? Kalau itu boleh, saya mau, saudaraku. Dan ketika istrinya senang sekali, dia telepon saya dan minta untuk saya datang cepat-cepat mendoakan suaminya, saudaraku. Dan ketika saya datang, suaminya sudah tunggu, saudaraku ya, bersama dengan istrinya. Dan ketika saya baru berbicara, belum lama, baru 5 menit, saudaraku, tiba-tiba Roh Kudus jamah dia, saudara. Tiba-tiba hatinya langsung hancur dan dia menangis. Lalu dia mulai peluk istrinya, dia minta ampun atas segala kesalahan yang selama ini dia lakukan, saudaraku. Saudara lihat ya, kalau kita berbicara nih kekuatan hikmat, beda dengan kekuatan Roh Kudus ya. Kekuatan Roh Kudus sanggup mengubah hati seseorang. Tembok-tembok yang tinggi, yang tebal itu dihancurkan oleh kekuatan Roh Kudus. Katakan amin. Berapa banyak saudara percaya bahwa hari ini Roh Kudus sedang ada di tengah-tengah kita malam hari ini? Lambaikan tangan. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Maka saya suka sekali Bapak Ibu dalam kebaktian-kebaktian kita itu kita menghadirkan Roh Kudus. Lewat apa? Lewat pujian, penyembahan. Dan disitulah benar-benar pengurapan Tuhan mengalir dan saya percaya ada sesuatu yang akan Tuhan nyatakan ya. Dan kalau saya mau cerita tuh banyak sekali suatu. Dan memang beda kalau kita bicara dengan hikmat, kepintaran, kepandaian itu hanya bisa menyentuh akal orang, tapi tidak bisa menyentuh hati orang. Tapi kalau kita bicara nih kekuatan Roh Kudus, itu membuat hati orang itu berdebar-debar, rasanya mereka tidak tahan, mereka takut sekali, saudaraku. Takut berbuat dosa, saudaraku. Mereka cepat-cepat ambil keputusan untuk bertobat, saudaraku ya. Dan malam ini saudara, saya percaya semua kita ada di dalam kekuatan Roh Kudus. Katakan amin. Berapa banyak saudara mau dipenuhi Roh Kudus malam ini? Lambaikan tangan, bilang saya mau dipenuhi Roh Kudus. Haleluya. Oh, praise God, praise God. Terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus sungguh besar, sungguh ajaib ya. Dia sungguh baik dalam hidup kita sekalian. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, ya selamat datang Ko Anto ya. Sudah bersama dengan kita sekalian. Puji Tuhan malam ini. Kita akan lihat renungan ini lebih lanjut ya Bapak Ibu sekalian. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, kita sudah sampai di mana nih? Ya, mari kita lihat ya. Oke, kita lihat. Oke, baik. Gimana Bu Beli? Ya, ini dia baru ya. Nats. Baru Nats ya. Ini dari kita tadi sudah bicara ya. Kita akan pelajari dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 25 sampai 27. Nah, dari ayat-ayat ini, saudara-saudara kasih Tuhan, ini membuat kita bahagia sekali. Kenapa? Karena kita akan temukan ada 3 kebenaran. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Dia mengerti apa, saudaraku? Dia mengerti kemuliaan Allah di dalam kekuatan Roh Kudus. Mari kita lihat siapakah dia. Ini dia, rahasia yang pertama, saudaraku. Saudara kasih Tuhan, ini dia dahsyat ya.
Orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kekuatan Roh Kudus. Yang pertama, dia adalah orang yang mengerti. Katakan mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti caranya memberikan jawaban yang bijaksana, ya. Jawaban yang bijaksana dengan penuh hormat kepada sang penjabat otoritas. Siapa sang penjabat otoritas? Yaitu Raja Agripa. Ya, jadi ini Paulus memberikan jawaban yang benar-benar, saudaraku, ya, penuh dengan bijaksana sekali. Kita lihat Kisah Rasul 26 ayat yang ke-25. Kisah Para Rasul 26 ayat 25. Tetapi Paulus menjawab, aku tidak gila. Festus yang mulia, aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Amin. Nah, di ayat sebelumnya kita sudah bahas tadi pagi, ya, bahwa waktu Festus mendengarkan perkataan Paulus, Festus berkata, gila Paulus, dengan hikmatmu yang luar biasa itu, kamu gila. Dan inilah jawaban Paulus, ya. Tetapi Paulus menjawab, aku tidak gila Festus yang mulia, aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Jadi kita lihat Bapak Ibu, orang yang berbicara dengan kekuatan Roh Kudus, itu membuat orang-orang itu sampai Bapak Ibu, mereka kaget-kaget selaku, ya. Dari mana kuasa itu, saku? Itu dari kekuatan Roh Kudus. Jadi kunci yang pertama untuk mengerti kemuliaan Allah dalam kekuatan Roh Kudus, saudara, itu kita perlu mengerti. Mengerti apa? Mengerti caranya memberikan jawaban yang bijaksana, ya. Jadi jawabannya itu jangan ngawur, salah satunya. Jawaban yang bijaksana penuh dengan apa? Hormat kepada saudara-saudara, yaitu pejabat yang punya otoritas, ya. Dalam hal ini seorang yang bernama Festus, dia ini wali negeri, tapi di atas dia itu ada Raja Agripa, ya. Mari kita lihat yang kedua. Ini dia rahasia yang kedua, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam haleluya. Inilah kekuatan Roh Kudus. Yang kedua, dia adalah orang yang memberanikan diri, ya. Dia adalah orang yang memberanikan diri berbicara terus terang kepada raja penguasa untuk mengetahui segala perkara. Jadi ini luar biasa. Paulus ini dalam dia berbicara, dia berterus terang, ya, tidak sembunyi-sembunyi. Dan inilah kekuatan Roh Kudus bekerja di sini. Mari kita lihat ayatnya. Kisah Rasul 26 ayat yang ke-26. Kisah Para Rasul 26 ayat 26. Raja juga tahu tentang segala perkara ini, sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya. Karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Amin. Amin. Artinya terjadi di tempat yang besar, ya, tempat yang benar-benar di depan publik. Dan itu diketahui, saudaraku. Dan inilah Paulus, saudaraku, ya. Dia memberanikan diri berbicara dengan terus terang kepada raja sebagai penguasa yang mengetahui segala perkara itu. Jadi saudara yang kasih Tuhan, orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kekuatan Roh Kudus itu, dia punya keberanian untuk berbicara. Katakan amin. Tapi kalau orang tidak mengerti kemuliaan Allah dalam kekuatan Roh Kudus, dia menjadi orang yang nervous, menjadi orang yang grogi, deg-degan, menjadi orang yang takut duluan, saudaraku. Nah, Alkitab berkata, takut kepada manusia mendatangkan cerat, tapi berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi lihat, Paulus punya keberanian berbicara yang terus terang itu kenapa? Karena ada kekuatan Roh Kudus, ya. Ini yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Yang ketiga, ini dia. Siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah di dalam kekuatan Roh Kudus? Ini dia. Yang ketiga, dia adalah orang yang meyakinkan raja sebagai penguasa itu akan keselamatan yang telah diberitakan oleh para nabi. Jadi para nabi itu adalah selain Musa ada nabi-nabi seperti Yehezkel, ada Sakaria, ada Yesaya dan seterusnya, saudaraku, ya. Ini yang diberitakan nabi-nabi, mereka memberitakan tentang juru selamat itu, dan itu disampaikan Paulus kepada Raja Agripa. Kita lihat, ya, Kisah Rasul 26 ayat 27. Kisah Para Rasul 26 ayat yang 27. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Amin. Amin. Jadi ini Paulus sedang meyakinkan raja sebagai penguasa saat itu, ya. Akan apa? Akan keselamatan yang telah diberitakan oleh para nabi. Jadi tugas nabi itu menyampaikan pesan Tuhan. Yang pertama, tugas nabi itu juga memanggil umat Tuhan untuk datang pada Tuhan.
Yang ketiga, tugas nabi itu juga adalah, saudaraku, membawa orang kepada jalan yang benar, ya. Dan yang keempat, tugas nabi itu adalah dia menegur orang ketika orang itu berdosa. Itu nabi kalau berbicara, orang telinganya bisa merah, ya, bisa panas, saudaraku, tidak tahan. Dan itu yang Paulus katakan kepada Raja Agripa, saudaraku, sehingga raja benar-benar tidak tahan mendengarkan firman yang Paulus sampaikan. Kenapa? Karena ada kekuatan Roh Kudus. Katakan amin, ya. Ini dahsyat, saudaraku. Nah, mari kita lihat apa hasilnya. Hasil yang pertama ini dia, saudaraku, ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mengatakan kebenaran firman Tuhan, ya, dengan apa? Dengan pikiran yang sehat, bukan dengan pikiran yang lagi gak sehat. Itu namanya gendeng, ya, gila, saudara. Mari kita lihat Kisah Rasul 26 ayat ke-25. Kisah para Rasul 26 ayat 25, tetapi Paulus menjawab, aku tidak gila. Festus yang mulia, aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Amin. Amin. Jadi luar biasa, Paulus bilang, aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Nah, inilah orang-orang, tanda dari orang-orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kekuatan Roh Kudus itu, dia mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Tapi kalau orang tidak, saudaraku, memiliki kekuatan Roh Kudus itu, orang menyampaikan kebenaran dengan apa? Pikiran yang tidak sehat. Artinya apa? Pikiran yang menyimpang, saudaraku, pikiran yang menyesatkan dia, sehingga membuat orang tambah tersesat, saudaraku, ya. Jadi inilah kekuatan Roh Kudus membawa kita makin dekat dan makin mengenal kebenaran. Amin. Kita lihat yang kedua, hasil yang kedua, ya, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia yakin. Dia yakin apa, saudaraku? Segala persoalan telah didengar oleh siapa? Orang kunci. Orang kunci ini adalah sang raja. Jadi raja ini adalah orang kunci yang bisa berkuasa membebaskan Paulus ini. Jadi saudara lihat, ya, ini dia kekuatan Roh Kudus ada di sini. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, saudaraku, dia yakin bahwa segala persoalan telah didengar oleh orang kunci, yaitu sang raja. Jadi waktu Paulus berbicara, dia sangat meyakini bahwa raja sudah mendengar akan firman ini, ya. Kita lihat Kisah Rasul 26 ayat 26. Kisah para Rasul 26 ayat 26, raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya. Karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Amin. Amin. Jadi, saudaraku, apa yang Paulus beritakan yaitu kebenaran firman Tuhan. Nah, target dia itu adalah raja harus mendengar itu. Dan rupanya terjadi, saudaraku. Ini karena apa? Kekuatan Roh Kudus. Saya berdoa supaya malam ini Tuhan akan bawa kita kepada orang-orang kunci, orang-orang berkuasa, ya. Bukan cuma orang-orang yang biasa, tapi orang-orang yang punya pengaruh dalam masyarakat, dalam Amin. pemerintahan. Kita berdoa supaya dengan kekuatan Roh Kudus, Tuhan pakai kita untuk memenangkan jiwa-jiwa mereka. Katakan amin, ya. Dan itu yang kita doakan lewat doa profetik itu. Amin. Mari kita lihat yang ketiga, hasil yang ketiga yang terakhir ini. Soal perhatikan baik ini, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia percaya kepada Tuhan Yesus, dan kemudian dia juga percaya kepada para nabi. Ya, saudaraku, mari kita lihat yang dikatakan Paulus, dia tawarkan keselamatan kepada Raja Agripa ini. Kita lihat Kisah Rasul 26 ayat 27. Kisah para Rasul 26 ayat 27. Percayakah engkau, ya Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Amin. Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Jadi saudara, itu strategi Paulus. Jadi percaya dulu kepada nabi, karena nabi ini percaya kepada Yesus. Dan ketika dia percaya kepada nabi, maka pada akhirnya dia juga percaya pada Yesus sang juru selamat, ya. Jadi itu adalah strategi penginjilan, saudaraku, seperti itu. Jadi ketika orang percaya kepada nabi yang menyampaikan firman Tuhan, nah nabi-nabi ini juga berbicara tentang siapa itu Yesus. Dan kalau orang percaya kepada nabi yang dari Tuhan, maka saya percaya nabi itu akan mengarahkan dia untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi itulah suara kenabian, saudaraku. Dan malam hari ini Bapak Ibu kita pelajari bahwa ternyata di sini ada kemuliaan Allah di dalam kekuatan Roh Kudus. Dan nabi-nabi yang berbicara pun mereka berbicara atas nama Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus, ya. Mereka bernubuat tentang masa depan, mereka bernubuat tentang suatu peristiwa, dan itu terjadi. Kenapa? Karena dengan kekuatan Roh Kudus.
bukan dengan kata-kata hikmat, saudaraku ya. Dan tidak sedikit dari pelayanan Nabi ini tanda dari seorang Nabi, dia bisa menyembuhkan orang sakit. Dan itu luar biasa terjadi, karena apa? Ada kekuatan Roh Kudus. Biarlah firman Tuhan malam hari ini memberkati kita sekalian, dan tetap semangat, tetap percaya bahwa Roh Kudus itu sedang dicurahkan dalam kehidupan orang percaya. Dan malam ini Bapak Ibu, buka hati saudara, minta Roh Kudus penuhi hati dan jiwamu saat ini juga. Oke, Amin. kita akan berdoa bersama-sama ya malam hari ini. Haleluya. Dan saya rindu nanti Bapak Ibu yang mau didoakan, silakan saudaraku, engkau datang pada Tuhan, engkau buka hati malam hari ini, biarkan Roh Kudus berbicara kepadamu secara pribadi. Haleluya, haleluya. Baik, Pak John, Oh, saya ya. bersama keluarga, Pak John. Oke, baik Ya, Pak Frans, kita akan doakan ya. Roh Kudus memenuhi ruangan kami. Haleluya, Jesus Christ, we Hidupkan. love you. Nah, malam ini saudara yang kasih Tuhan, kalau engkau mau untuk Roh Kudus berkarya malam ini, saya minta waktu satu menit ya, ambil waktu 1 menit, 2 menit, engkau intim dengan Roh Kudus. Kalaupun Roh Kudus menyatakan ada sesuatu di dalam hatimu yang engkau sembunyikan, yang engkau simpan, minta supaya Tuhan singkapkan ya. Apakah itu ada dosa-dosa di masa lalu, apakah itu ada sesuatu yang belum engkau bereskan, minta Roh Kudus singkapkan, bongkar semua, dan engkau perlu mengakui itu di hadapan Tuhan. Dan percaya malam ini engkau tidak akan berjalan dalam kekuatanmu lagi, engkau akan capek, engkau akan lelah, tapi engkau berjalan dalam kekuatan Roh, membuat engkau benar-benar mengalami satu kesegaran dari Tuhan, membuat engkau benar-benar mengalami kedamaian, ketenangan, mengalami sukacita dari Tuhan. Amin. Malam ini kalau saudara-saudara yang sudah dipenuhi Roh Kudus, Anda boleh berdoa dengan bahasa roh, dan bagi saudara-saudara yang belum dipenuhi Roh Kudus, minta supaya Roh Kudus penuhi engkau, supaya engkau berjalan dalam kekuatan Roh Kudus ya, karena orang yang berkata-kata dalam roh, dia sedang membangun imannya. Haleluya, haleluya. Praise God, praise God. Malam hari ini Bapak Ibu, mari datang menghampiri Tuhan. Saudara-saudaraku, apapun yang Tuhan mau nyatakan, biarkan Tuhan nyatakan malam hari ini. Haleluya, haleluya. Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ, haleluya. Roh Kudus, mari jamah setiap hati malam hari ini. Oh, jamah setiap hati, bongkar malam hari ini dalam nama Yesus. Tuhan ingin hari ini engkau bersihkan hatimu, bereskan hatimu. Jangan engkau menyimpan kepahitan, jangan engkau menyimpan kedendaman, kebencian, sakit hati, akar pahit. Itu menghalangi doamu, menghalangi mujizat Tuhan dalam kehidupanmu. Malam hari ini datang kepada Tuhan, akui segala dosamu, minta ampun di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan membereskan, membersihkan hati dan pikiranmu. Haleluya, supaya engkau layak di hadapan Tuhan. Oh Jesus Christ, Jesus Christ. Malam hari ini di tempat di mana engkau berada, saya percaya kuasa Tuhan sedang ada di situ. Kuasa Tuhan sedang menghampiri engkau malam hari ini. Biarkan Roh Kudus berkarya malam hari ini. Haleluya. 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 Engkau sudah penuh Roh Kudus, silakan kau mulai berkata-kata dalam roh, yang kau bisa bahasa roh, kau boleh berkata haleluya, haleluya, haleluya. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Malam hari ini percaya Roh Kudus sanggup mengubahkan hati yang keras malam hari ini. Roh Kudus sanggup memulihkan engkau malam hari ini. Percaya kuasa Tuhan sedang dicurahkan malam hari ini. Haleluya, haleluya. Renungkan firman Tuhan malam hari ini. Apakah selama ini engkau berjalan dengan kekuatanmu sendiri, atau engkau berpikir dengan caramu sendiri? Tuhan mau malam hari ini, saudara berpikir dengan kekuatan Roh Kudus. Saudara berkata dengan kekuatan Roh Kudus, bukannya kekuatanmu sendiri lagi. Oh Yesus, mari Tuhan jamah setiap hati yang hadir malam hari ini. Jamah mereka, jamah Tuhan. Jamah. Dalam nama Yesus. Mari Tuhan, berdoa Roh Kudus, jamah mereka Tuhan. Saat ini, penuhi mereka dengan Roh Kudus. Bilang, Roh Kudus penuhi aku saat ini. Aku haus, aku lapar. Aku merindukan Engkau. Ucapkan itu di hadapan Tuhan. Kalau ada sesuatu yang membuat engkau merasa sampai hari ini seperti engkau tidak nyaman, engkau merasa seperti terganggu, engkau merasa seolah-olah ada sesuatu yang membuat engkau benar-benar terluka di dalam hatimu, Roh Kudus mau pulihkan engkau malam hari ini. Roh Kudus jamah setiap hati anak-anakmu malam hari ini. Oh Jesus, oh Jesus. Mari Tuhan jamah mereka Tuhan. Jamah mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, jumpai mereka malam ini Tuhan. Hampiri mereka. Oh Jesus. Oh Jesus. Haleluya. Beberapa saudara malam hari ini,
Roh Kudus mau lepaskan Anda malam hari ini dari semua belenggu-belenggu, ikatan-ikatan masa lalu. Roh Kudus mau bebaskan Anda malam hari ini, percaya dalam nama Yesus. Beberapa dari saudara-saudara yang sedang menyimpan kemarahan, kebencian, kedendaman, sakit hati, akar pahit, Roh Kudus mau bersihkan hatimu malam hari ini. Dalam nama Yesus, mari datang pada Tuhan. Mari akui semua di hadapan Tuhan. Minta Roh Kudus jamah hati saudara malam hari ini. Pada hari ini ketika engkau mendengarkan suara Roh Kudus, mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Supaya engkau dipulihkan Tuhan. Supaya engkau bisa lihat kemuliaan Allah dinyatakan malam ini. Roh Kudus, mari saudara-saudara. Malam hari Tuhan melihat setiap hati seorang istri. Tuhan melihat hati seorang bapa, seorang suami. Tuhan melihat hati seorang percaya malam hari ini. Roh Kudus berkarya, jamah mereka, jamah Tuhan. Dalam nama Yesus. Tidak ada satu pun yang kau luputkan. Tuhan, mari engkau menjamah dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian, ikuti doa saya ya. Katakan, Tuhan Yesus, ampuni segala dosaku. Malam ini, aku buka hati bagimu. Aku mau tinggalkan kehidupan yang lama. Tuntun aku berjalan dalam kehendak-Mu. Bahwa aku mengerti akan rahasia firman-Mu. Pulihkan aku Tuhan. Sembuhkan aku Tuhan. Orang yang telah menyakiti aku malam ini aku ampuni. Dalam nama Yesus. Jamah aku, tahirkan aku, bersihkan hatiku, biar aku layak di hadapan. Terima kasih Tuhan. Aku percaya malam ini saudara-saudara sekalian, aku akan terima kedamaian, aku terima anugerah Tuhan yang sempurna dalam hidupku. Haleluya. Bu Linci akan berdoa buat kita sekalian malam hari ini. Itu firman Tuhan yang sudah kita dengar. Praise God. Oh praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, sudah Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Tuhan, kiranya Kau mau jamah setiap kami, tuntun setiap kami Tuhan, untuk kami boleh selalu jalan di dalam kebenaran-Mu. Dan kami boleh menikmati kasih kuasa-Mu Tuhan yang selalu Kau sediakan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu Tuhan, Pak John yang memberikan firman-Mu. Kau selalu mengurapi hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu. Biarlah segala Tuhan yang sudah disampaikan Tuhan boleh menguatkan setiap kami. Amin. Dan memberikan kami Tuhan jalan keluar Tuhan di dalam segala masalah kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami tak dapat berbuat satu apapun tanpa Engkau, tapi kami punya Engkau Allah yang hidup, yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami menyerahkan Tuhan semuanya Tuhan. Teman-teman kami Tuhan malam hari ini, saudara-saudara kami yang ikut Zoom. Tuhan, apapun Tuhan yang menjadi beban mereka Tuhan, kami percaya Engkau sudah angkat. Dan Tuhan, Engkau sudah memberikan kelegaan Tuhan. Engkau kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan sebagai penolong di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya kami perlu Engkau Roh Kudus, kami perlu Engkau Tuhan. Benar Tuhan. Sebab Tuhan hanya di dalam Engkau kami peroleh kemenangan di dalam segala perkara Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Praise God. Terima kasih Bu Linci untuk doa yang sangat indah sekali malam ini. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ya, Tuhan berkati Bu Linci ya, dan keluarga di rumah. Dan ya, sama-sama kembali kepada host kita, Ibu ADC. Ya, terima kasih Pak John untuk firman malam hari ini ya Bapak Ibu. Mari kembali ke satu doa. Kita akan menaikkan doa profetik ya. Apakah Bu Leli bisa mewakili? Halo, ya, Dokter Pak John. Ya, silakan Bu Leli untuk mewakili Bu Eka menaikkan profetik.
Ya, siap Bu Ade. Belum ditampilkan. Oke. Gimana Bu Eli? Ya, sudah Belum siap. ditampilkan. Ya, ini. Iya. Ya, silakan Bu Weli. Ya, baik, makasih Bapak Pendeta. Masih, iya. Terima kasih Bapak Pendeta. Terima kasih Bu Adel untuk waktunya. Bapak Ibu, mari kita menaikkan doa prophetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CLCC. Dan kita aminkannya dengan air isi. Doa prophetik pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I I receive. receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. Amin. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun dari kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Ibu Weli. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta. Waktu saya kembalikan Ibu Adel. Ya, sekali lagi terima kasih ya Bu Weli untuk doa profetik yang sudah dinaikkan bagi kita semua dan sudah mewakili Ibu Eka Lydia ya. Katanya Bu Eka lagi kontrol ke dokter gigi Pak John. Ya. Oke, terima kasih Bu Weli. Tuhan berkati Bu Weli ya. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bu Sin Liang dari Surabaya. Silakan Bu Sin Liang. Ya, terima kasih Bu Adice. Shalom, selamat malam semuanya. Selamat malam. Ya, selamat malam Bu Sin Liang.
Malam. Belum ditampilkan, Pak. Ya. Oke. Wow. Haleluya. How is that possible? If you mix yellow and blue, you get green. Oke, silakan Bu Sinliang. Mixing red and Saya akan menyampaikan info Gereja GLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolektor, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja GLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja GLCC 0813-30692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadah GLCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat dan di waktu malam pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah raya Minggu malam pukul 7 waktu Indonesia Barat disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah GLCC pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bertempat Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4, _MC 68 Pondok Chandra Indah, Surabaya Selatan. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sintanini Sulistiowati di 085964277805. Info penting, harap Bapak Ibu dan saudara semua mendukung acara ibadah GLCC Zoom online siap pagi dan malam di YouTube channel Sintanini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya spesial happy birthday Maret 2024 Pastor John Sabuna MA dan keluarga besar GLCC Gereja GLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Siapa lagi menyusut HUT-nya harap menghubungi Ibu Sintanini Sulistiowati di 085964277805. Demikianlah info Gereja GLCC atas perhatian yang kami sampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Sian Liang dari kota Surabaya. Tuhan berkati Ibu Sian Liang. Bersama Pak John, Tuhan berkati. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Sindiang ya untuk pengumuman ini buat kita semua. Dan salam buat kecil atau cucunya ya Bu Sindiang, sehat semuanya ya. Iya Bu, terima kasih. Oke, sama-sama Bu Sindiang. Bapak Ibu dengan berakhirnya pengumuman, kita juga akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini ya.
Tapi sebelumnya bagi Bapak Ibu yang punya pergumulan beban berat, bisa menulis di kolom chat di depan layar monitor masing-masing, dan nanti pada akhir ibadah akan didoakan langsung oleh Bapak Gembala bersama tim doa Gereja CLCC. Dan Bapak Ibu, sebelum kita akan mengakhiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Sekali lagi saya menyampaikan puji syukur kepada Tuhan ya, karena kasih dan anugerahnya. Dan terima kasih sekali lagi Pak John untuk firman pada malam hari ini. Juga Bapak Ibu yang sudah ambil bagian ya. Terima kasih Ibu Sinliang. Terima kasih Bu Eli yang sudah mewakili Ibu Eka ya untuk doa profetik. Dan terima kasih buat Pak Frans Angki Kuara yang sudah berdoa sebelum firman sekaligus menyampaikan ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan berkati Pak Angki Kuara. Emerin ya, bersama juga terima kasih Ibu Lince yang sudah berdoa. Terima kasih. Tuhan. Bapak Ibu semua yang sudah hadir malam hari ini, setiap kali saya berkata pasti malam hari ini kita sudah diberkati oleh firman. Amin ya Bapak Ibu. Amin. Untuk kesempatan kita malam besok. Pak John. Ya, Pak Frans Angki. Ya, ada pertanyaan Pak John, boleh ya Oke. pertanyaan disampaikan ya Pak Ya. John. Ya, ada pertanyaan. Apakah orang yang dilahirkan baru itu harus dibaptis ulang dengan dicelupkan? Ya. Dan kedua itu Pak John, ya karena saya lihat di Sungai Yordan itu kan setiap hari itu orang dicelupkan di situ Pak John. Apakah itu mereka lahir baru semua itu Pak John ya? Ini tolong Pak John bisa jelaskan itu karena ada pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kepada saya begitu Pak John. Oke. Ya. Ya, terima kasih Pak Frans Angki. Jadi kalau kita belajar tentang baptisan, itu kan kita lihat bahwa baptisan itu kan adalah perintah Tuhan ya. Bagi setiap orang percaya sesuai Injil Matius 28 ayat 19 dan 20. Juga Injil Markus 16 ayat yang ke-17 dan 18. Ada perintah tentang baptisan. Baptisan itu artinya ketika seseorang itu mulai mengikut Yesus, nah itu pertama-tama dia harus bertobat dulu. Bertobat, lahir baru ya, baru dia dibaptis. Karena baptisan itu diperuntukkan untuk orang-orang yang sudah benar-benar akil balik, yang sudah benar-benar menyadari akan dosanya ya, bukan baptisan anak-anak, baptisan bayi ya. Dan memang baptisan bayi itu memang itu karena benar-benar dulu pada waktu itu kan ada sejarahnya memang ya. Itu tentang bagaimana Raja Konstantin pada waktu dia berkuasa, jadi semua orang di dalam wilayah kekuasaan dia harus menjadi Kristen. Nah, caranya menjadi Kristen gimana? Mereka harus dibaptis. Nah, sementara baptisan yang sesungguhnya itu kan dari kata baptiso, artinya ditenggelamkan. Artinya yang kedua dicelupkan, arti yang ketiga dibenamkan ya. Dan ketika seseorang dimasukkan di dalam air, maka disitulah dia akan keluar dari kehidupan yang lama, dari kehidupan masa lalu, dan dia sudah kuburkan dosa di dalam air itu ya, kolam itu atau di tempat di mana dia dibaptis, dan dia keluar dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Nah, itu arti kata baptisan. Jadi dia mati dan hidup di dalam Kristus ya. Jadi dia ketika matikan manusia lama, manusia yang masih berdosa, ditenggelamkan, dicelupkan di dalam air, dibenamkan, itu dikuburkan semuanya, termasuk masa lalu, dan dia keluar dari air, dia hidup dalam hidup yang baru ya bersama dengan Tuhan. Dan baptisan itu memang untuk kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi seluruh kehendak Allah itu ada di dalam baptisan itu. Pada waktu Yesus pergi ke Sungai Yordan, nah disitulah Yohanes melihat Yesus. Yohanes merasa bahwa Yohanes ini tidak layak untuk membaptis Yesus, yang seharusnya dia berpikir bahwa Yesuslah yang membaptis dia. Tapi Yesus datang sebagai anak manusia dan Yesus minta untuk dibaptis oleh Yohanes. Dan pada waktu itu di dalam Sungai Yordan ya, Yesus dibaptis. Nah, pada waktu Yesus dibaptis, dia keluar dari air itulah
tiba-tiba ada suara yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Yesus saat itu mengalami perkenanan Bapa ya saat dia dibaptis. Yang kedua, dia diakui sebagai anak. Dan yang ketiga, Roh Kudus itu turun ke atas Yesus. Baru yang keempat itu Yesus berjalan dalam kuasa Tuhan. Nah, itu penting sekali baptisan itu seperti itu ya. Oke. Nah, pada waktu orang-orang pada zaman Raja Konstantin itu mereka takut dibaptis dan mereka harus ini kalau mereka tidak jadi Kristen mereka itu akan dibunuh. Jadi pada waktu itu orang ketakutan. Jadi untuk yang membaptis itu peserta untuk minta dibaptis banyak sekali. Begitu banyak sekali orang minta dibaptis. Sementara yang tenaga membaptis ini dia tidak menututi ya, tidak bisa melayani orang begitu banyak. Jadi pada waktu itu juga situasi pada waktu dingin karena waktu itu musim salju, jadi tidak ada air yang bisa mereka masuk di dalamnya karena dingin sekali. Jadi mereka berinisiatif sudah semua orang itu disuruh berdiri antri dan air diceduk dari dalam itu kolam itu kecil dan mereka mulai ciprat kepada orang-orang yang berdiri itu dan mereka merasa kalau air itu kena di bagian tubuh mereka, di bagian jidat atau di bagian tangan atau anggota tubuh mana, ketika mereka merasakan ada air itu kena tubuh itu, mereka klaim mereka sudah jadi Kristen. Nah, sejak itulah baptisan bayi ini diterapkan sampai hari ini ya. Tapi kalau kita lihat kembali kepada ajaran Alkitab itu adalah dibaptis seperti Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Alkitab berkata kalau kita mau menjadi pengikut Musa, itu semua orang menjadi pengikut Musa mereka dibaptis dalam laut ya, Laut Merah. Nah, apalagi kita menjadi pengikut Yesus, kita juga perlu dibaptis ya, seperti itu. Nah, cuma memang ini kembali kepada sekarang kita ini, saudaraku yang kasih Tuhan. Jadi apakah orang yang sudah lahir baru itu perlu dibaptis lagi? Nah, itu memang kalau memang dia merasa bahwa masih ada dosa-dosa yang belum diselesaikan dan dia benar-benar meyakini, dia punya iman, dia mau minta dibaptis, itu disilakan ya. Jadi tidak bisa membatasi gitu ya. Seperti itu. Jadi baptisan itu memang adalah suatu perintah Tuhan bagi kita sekalian dan yang luar biasa bahwa setelah dibaptis bukan cuma mengalami kuasa Tuhan tapi juga akan disertai Tuhan. Tuhan berkata, kamu pun kemanapun kamu pergi, aku menyertai kamu sampai selama-lamanya. Jadi luar biasa ya, orang dibaptis itu dia benar-benar disertai oleh Tuhan. Jadi begitu. Jadi kalau orang yang benar-benar dia sudah lahir baru, tapi masih lemah, dia merasa bahwa dia masih berbuat dosa lagi, nah, dan dia mau untuk dibaptis ulang, tidak masalah. Yaitu dia lakukan dengan iman ya. Tapi itu penting, baptisan itu memang penting. Nah, kita pun juga untuk sama, setelah baptisan air, kita akan mengalami baptisan yang kedua, baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu memang sekali, tapi untuk dipenuhi Roh Kudus itu berkali-kali. Karena seperti kita minum ya, minum air di gelas, ketika kita minum kan airnya habis kan, gelas jadi kosong. Maka untuk kita bisa minum lagi, kita bisa tuangi lagi gelas kita yang kosong dengan air dan kita minum seperti itu. Jadi dibaptis Roh Kudus sekali pada hari Pentakosta kita mengalami itu, namun untuk dipenuhi Roh Kudus itu bukan sekali, berkali-kali seperti itu. Ya, seperti itu. Dan nanti setelah baptisan Roh Kudus ada baptisan yang ketiga, baptisan api. Ini baptisan Tuhan memurnikan kita sekalian. Jadi kadang-kadang Tuhan lihat ada hal-hal yang tidak berkenan, Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita supaya kita nih sadar dan kita tahu bahwa ini cara Tuhan membersihkan, menguduskan kita supaya kita ini menjadi layak di hadapan Tuhan. Ya, seperti emas itu kan dia dimurnikan di dalam api sehingga semua kotoran sangat-sangat itu lepas. Sehingga yang tinggal adalah emas yang tulen. Dan emas yang tulen, emas murni itu setelah melewati proses pembakaran itu emas yang mahal nilainya ya. Ya, saya percaya ketika kita semua diproses Tuhan lewat api, apakah dalam hal masalah keuangan, ekonomi, bisnis, kesehatan, dalam hal hubungan-hubungan yang lagi terganggu, nah itu Tuhan proses kita supaya kita benar-benar menjadi orang yang murni di hadapan Tuhan ya, sehingga tidak ada lagi sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan ya. Itu baptisan Roh Kudus, kita menerima kuasa. Baptisan air kita menerima materai pengampunan dosa. Lalu baptisan api kita menerima penyucian, pemurnian. Ya, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, sampai sini jelas ya, Pak Frans Angki? Baik, Pak John. Ya, jadi kesimpulannya baptisan pada masa
anak itu adalah meterai Pak John ya, sebagai Kristiani begitu Pak John? Ya, sebetulnya itu untuk anak-anak atau bayi itu sebenarnya bukan dibaptis, itu mereka diserahkan kepada Tuhan. Ya. Yesus berkata, bawalah anak-anak itu datang kepadaku. Karena anak-anak yang kecil seperti inilah mereka yang punya kerajaan Allah. Jadi ketika kita orang tua, kita bawa anak-anak kita ya kepada Tuhan di bait Allah, di sana ada imam atau seorang pendeta yang akan mendoakan ya. Itu belum dibaptis, itu diserahkan. Nah, Yesus pun juga pada waktu dia dibawa ke bait Allah kan dia diserahkan. Dia dibaptis pada waktu dia sudah dewasa. Seperti itu ya. Demikian juga dengan itu nabi-nabi yang lain, mereka itu juga begitu. Waktu kecil dibawa ke bait Allah diserahkan. Tapi untuk baptisan itu untuk orang dewasa ya. Oke, karena Alkitab berkata dalam Kisah Rasul 2 ayat 38, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberikan dirimu dibaptis di dalam nama Yesus. Jadi orang-orang yang disuruh bertobat ini bukan bayi tidak ngerti apa-apa, tapi yang ngerti itu adalah orang-orang yang sudah dewasa ya. Bayi belum bisa membedakan mana hitam, mana putih, mana salah, mana benar. Bayi itu kan masih polos. Tapi yang disuruh bertobat ini kan orang-orang dewasa. Ya, itu dia, baptisan untuk orang dewasa ya. Oke. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapak Ibu. Kita akan berdoa ya sama-sama malam hari ini. Oke. Ya, terima kasih Pak Frans Angki. Bu Weli, ada yang mau disampaikan? Doa buat Sisi Artinya yang lagi opname karena dia mau opname di rumah sakit. Terus berdoa buat Pak Wahyu yang masih dalam proses. Oke. Ya. Terima kasih. Doakan Pak Wahyu yang mau masuk ke anggota dewan dan istrinya Bu Sinta yang di rumah sakit ya Bu. Arsenio. Oh Arsenio, oke. Anaknya ya. Ya baik. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, mari semua arahkan tangan di depan layar monitor. Malam ini kuasa Tuhan bekerja untuk Ibu ADC, untuk Pak Frans Angki, untuk Ibu Weli Hukubun, untuk juga Pak Wahyu Hukubun, dan juga Arsenio yang lagi dirawat di rumah sakit. Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan dia. Untuk juga Bu Intriani, Tuhan jamah, sembuhkan dia juga, dan sembuhkan juga calon menantunya, oh Tuhan Kristian, dalam nama Yesus. Percaya juga kuasa Tuhan juga untuk Ko Anto malam ini, untuk Bu Sian Liang, untuk Ibu Lince, untuk Pak Roli dan Ibu Gita, untuk juga Ibu Meliawati, Pak Handi, dan Bu Angel yang akan menikah pada tanggal 16. Tuhan memberkati semua persiapannya, dilancarkan, dimudahkan Tuhan di dalam nama Yesus. Malam ini Tuhan pulihkan keadaanmu dalam nama Yesus, tubuhmu sehat. Aku berkata malam ini juga keuanganmu, ekonomimu akan dipulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Akan ada terobosan-terobosan ajaib di dalam keuangan, dalam bisnis, dalam karirmu, bahkan dalam hubungan-hubungan dalam keluarga. Dalam nama Yesus, menantu mertua, semua hidup rukun, saling mengasihi. Dalam nama Yesus, tidak ada kemarahan, kebencian, kedendaman. Semua hidup saling mengasihi dalam nama Yesus. Dan juga di antara kakak beradik, semua hidup rukun, saling mengasihi. Tuhan, mari kami doakan untuk istri Pak Frans Angki, Ibu Selvi, jamah bagian lambungnya dalam nama Yesus, sembuhkan dia, dan pulihkan keuangan, ekonomi, bisnis, pekerjaan, dan juga anak-anaknya semua punya masa depan penuh harapan. Semua yang hadir malam ini disembuhkan, dipulihkan Tuhan. Untuk Male juga, Tuhan sembuhkan, juga maminya Ibu Indriani, Tuhan juga sembuhkan dalam nama Yesus. Dan kami doakan untuk Riko, Tuhan selamatkan Riko saat ini juga. Terima kasih, percaya setiap orang tua yang mengasihi Tuhan, anak-anaknya diberkati. Setiap orang tua yang juga mencintai Tuhan, yang setia pada Tuhan, anak cucunya diberkati Tuhan. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang lemah, semuanya kuat. Tidak ada yang sakit, semuanya sehat. Tidak ada yang mengalami berbagai macam keterpurukan, semuanya dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam ini kami akan berpisah. Tuhan kami doakan, Tuhan sembuhkan sekali lagi Cilinda Effendi, pulihkan kesehatannya. Tanggal 2 kami akan beribadah di rumahnya. Tuhan pulihkan keuangan, ekonomi, semua bisnis, karir dipulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Juga jamaah Cinyo yang ada di Nganjuk, sembuhkan dia. Pastor Cornelis Ismail yang ada di kota Bogor, sembuhkan dia dalam nama Yesus. Terima kasih, percaya malam ini kuasa Tuhan sudah bekerja. Untuk sahabat-sahabat terkasih yang sudah datang beribadah di malam ini dengan sukacita. Mari saudara, angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pada malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus.
Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin. Selamat malam, amin. Terima kasih Ko Anto. Tuhan berkati Ko Anto ya, Tuhan berkati Cis Yang Liang. Selamat Oke. malam, makasih Bapak Pendeta. Sama-sama Doanya, Bu Beli, Bu pelayanannya. Bu. Amin ya, Tuhan berkati. Ya, Bu Indriani. Ya, Mas Roli, Tuhan berkati ya. Mana Mbak Gita, Bu Lince, Tuhan berkati. Amin. Ya, Bu Adece, Tuhan berkati ya. Ya, Pak Frans Angki, Tuhan berkati. Praise God. Mana Mbak Gita, mana? Lagi istirahat. Oh, lagi istirahat. Oke, Tuhan berkati ya. Terima kasih. Oke, sampai jumpa teman-teman. Oke, jangan lupa besok pagi kita akan ketemu ya. Tuhan berkati semuanya. Praise the Lord. Ya, God bless you all. Ya, shalom, selamat malam. God bless you. Ya, Pak Hendy, Tuhan berkati ya. Salam buat ini ya, Bu Angel, Tuhan berkati, Cilince, semuanya. Sampai jumpa lagi. Oke, selamat malam Pak Frans Angki. Salam Bu Sevi ya. Oke, bye-bye. Amin. Ya.